Kata Nabi, kalau sudah terbit fajar, tidak ada lagi salat kecuali 2 rakaat. Itu kan? Sekarang ibu masuk masjid habis azan subuh. Ada tahiyatul masjidnya mana? Fajarnya mana? Wudunya mana? Include di 2 rakaat itu semua. Itu kenapa sunatnya mutlak saja. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, masuklah semua. Ibu rinci, dia sesuai niat. Ginilah, ibu puasa Senin pas hari putih tanggal 13 Yaumul Bid. Ibu berniat sengaja aku puasa karena Allah, masuk Senin, masuk Yaumul Bid. Kebetulan hari Arafah, hari Senin, sengaja aku puasa karena Allah, dapat Arafah, dapat Senin. Tapi kalau ibu berniat sengaja aku puasa Senin, ya Senin dapatnya Yaumul Bid tak lah. Kan bisa jadi ibu kan hari Senin tanggal 3 balik, besok ibu puasa tanggal 4 balik sampai tanggal 5 balik. Berarti yang hari bidnya mah, yang ibu niat hari Senin kok, yang Senin atau hari bid kok? Ibu biasa puasa hari bid kan 3 balik 4 balik 5 balik. Nah, sekarang tanggal 3 balik kok hari Senin, ibu niat apa? Maka tidak perlu dikasih nama. Sengaja aku berpuasa karena Allah, dapat 2 di situ. Senin yojo, bid yojo. Ikut tambah 2 hari lain 3 balik. Tak gitu. Dalam ibadah sunat ni Bapak Ibu boleh ya beberapa ibadah di satu pelaksanaan. Sunat bisa. Yang wajib tak boleh. Yang wajib tak boleh satu ibadah beberapa pelaksanaan, beberapa niat tak boleh. Jangan ibu sengaja aku salat subuh 2 rakaat plus tahiyatul masjid plus di situ fajar, tak boleh. Tapi kalau salat sunat boleh beberapa, tak perlu dikasih nama. Penamaan salat sunat tu tidak ada. Ibadah sunat tu mutlak, selama tidak di 3 waktu yang dilarang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam bab al-mawaqit, hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Kita terakhir sampai hadis dari Uqbah bin Amir, di mana Rasulullah melarang salat di 3 waktu, termasuk juga menanam mayat. Jadi menguburkan jenazah juga tidak boleh di 3 waktu itu. Pertama, ketika terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari berada di puncak langit. Dan yang ketiga, ketika matahari terbenam. Nah, ini 3 waktu yang dilarang kita salat, termasuk menguburkan jenazah, kecuali di hari Jumat kata Nabi. Khusus yang kedua, ketika matahari di puncak langit, itu hari Jumat boleh salat sunat. Karena kalau ada bapak-bapak datang hari Jumat itu, misalnya datang ke masjid jam 11:30, lalu beliau salat sunat sampai nanti azan zuhur, ya Jumat datang, maka pasti beliau salat ketika matahari di puncak langit. Maka untuk hari Jumat dikecualikan. Tapi yang kedua saja yang dilarang ketika matahari di puncak langit. Nah, tapi yang ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam tetap berlaku larangannya, walaupun di hari Jumat. Nah, sekarang kita lanjut hadis dari Jubair bin Mut'im, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihazal bait
wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Nabi berkata, wahai Bani Abdi Manaf, ya, Bani Abdi Manaf itu ini keluarga Nabi, suku atau kabilah yang mendapat tugas melayani orang-orang yang beribadah di Baitullah. Jadi ada pemegang kuncinya, ada pemberi minumnya, ada tukang bersih apanya, lantainya, segala macam. Itu sejak dulu itu tugas Bani Abdi Manaf. Jadi mereka sebagai khadim al-haram, mereka sebagai pelayan Masjid Haram. Itu dari kabilah Bani Abdi Manaf. Kata Nabi, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian menghalangi seseorang pun tawaf di rumah Allah ini dan salat di sini kapanpun waktu dia kehendaki, siang dan malam. Tadi kata Nabi kan dilarang salat dari mulai subuh selesai sampai terbit matahari, dari mulai asar selesai sampai terbenam matahari, dan ketika matahari di puncak langit. Ini 3 waktu yang diharamkan kita melakukan salat sunat. Tapi keharaman ini atau larangan ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Masjidil Haram, maka salatlah di Masjidil Haram itu kapanpun tanpa ada kecuali waktu. Tapi kalau di luar atau di selain Masjidil Haram, maka berlaku larangan yang tadi. Setelah salat asar tidak boleh lagi salat sunat sampai terbenam matahari. Setelah salat subuh ini tidak boleh lagi salat sunat sampai terbit matahari, kecuali di Masjid Haram. Jadi kalau Bapak Ibu ke Masjid Haram, ke Makkah, maka salat sunatlah sesuka hati kapanpun berapapun, ya. Tapi ini hanya berlaku untuk Masjid Haram, tidak untuk yang lain. Ini pengecualiannya. Jadi keharaman salat sunat tidak berlaku untuk Masjid Haram, tapi Masjid Nabawi berlaku. Masjid Nabawi berlaku. Jadi kalau di Masjid Nabawi tidak boleh salat setelah asar sampai terbenam matahari, setelah subuh sampai terbit matahari, dan ketika matahari di puncak langit. Ini hanya di hazal bait, di rumah Allah yang ini. Maksudnya di Baitullah. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Abbas. Nabi bersabda, al-fajru fajran, fajrun yuharrimut ta'am wa tahillu fihi salah, wa fajrun tahrumu fihi salah wa yahillu fihi ta'am. Kata Nabi, fajar itu ada 2 fajar. Jadi fajar itu ada 2 namanya. Satu, fajar mengharamkan makan dan menghalalkan salat. Dan yang kedua, fajar mengharamkan salat dan menghalalkan makan. Apa maksudnya coba? Jadi kata Nabi, fajar itu ada 2. Jadi kan kita salat subuh itu kan patokannya terbit fajar. Walaupun kita hari ini tidak pernah lagi melihat fajar dan bahkan tidak tahu lagi fajar itu apa. Kalau anak-anak ini, kalau anak-anak muda ini suruh nengok fajar, Pak, mungkin matahari tunggunya nanti itu, Pak. Ya, karena mereka tidak pernah diajar lagi melihat apa itu fajar. Ya, kalau zaman dulu orang kan tidak ada jam, tidak ada alarm, maka salat subuh itu dengan melihat fajar. Kata Nabi, fajar itu ada 2. Satu, fajar mengharamkan makan dan menghalalkan salat. Jadi kalau fajar ini sudah terbit, maka haram makan, halal salat. Ini yang disebut fajar sadik namanya. Fajar yang benar-benar fajar subuh. Jadi kalau fajar sadik ini muncul, maka tidak boleh lagi makan. Hentikan makan. Ini kalau Ramadan maksudnya nih, Pak. Kan kapan mulai puasa? Menahan setelah terbit fajar, gitu ya. Jadi kalau sudah terbit fajar, maka jangan makan lagi, sudah harus imsak. Berarti sudah haram makan namanya itu. Jadi kalau fajar ini yang jujur, jadi yang fajarnya benar-benar fajar gitu.
maka mulai imsak. Dan halal salat, artinya salat subuh dah mulai. Kalau fajar yang benar-benar fajar. Tapi ada fajar yang haram salat, maksudnya salat subuh belum. Ya, kita belum boleh salat subuh. Masih haram salat subuh, maksudnya salat malam masih boleh, tapi yang salat subuh belum, terlarang. Tapi makan masih boleh. Maksudnya apa? Kalaupun ini fajar sudah muncul, teruslah makan sampai muncul fajar yang sebenar-benarnya fajar itu, yang disebut dengan fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Apa bedanya? Kalau fajar yang mengharamkan makan, maksudnya fajar yang benar-benar fajar itu yang waktu salat subuh itu, innahu yazhabu mustatilan fil ufuq. Fajar itu terbit memanjang melintang di tepi langit, dan dia bentuknya seperti ekor serigala. Ya, innahu ka zanabis syirhan. Jadi fajar yang sebut fajar shadiq, yang fajar subuh itu, ibu lihat di sebelah timur tempat terbit matahari itu ada cahaya seperti benang membujur, dan dia bengkok seperti ekor serigala atau seperti ekor sapi. Nah, ini anak sekarang tak pernah lagi kita lihat tuh, Pak. Jadi kalau Pak lihat di sebelah timur itu tempat terbit matahari itu nampak cahaya membujur seperti ekor serigala, kata Nabi. Nampak cahaya putih seperti benang di situ tuh, itu yang fajar yang sesungguhnya. Itu yang tak boleh lagi makan dan kita boleh salat subuh. Tapi kalau fajar yang tadi, yang kazib tadi, itu dia terbitnya di timur juga, tetapi dia vertikal ke langit. Jadi Bapak kalau lihat ada cahaya putih seperti benang, tapi dia vertikal, lurus ke atas. Maka itu fajarnya fajar kazib namanya. Ya mungkin nanti ya hanya tinggal pembahasan Bapak Ibu, karena tidak akan ada lagi orang menengok fajar sampai kiamat sepertinya. Tapi wallahu alam bisa jadi pada waktunya, kata Nabi, di hari kiamat menjelang kiamat kita kembali seperti zaman batu. Manusia akan berperang menggunakan anak panah. Kenapa? Karena teknologi sudah off. Ada masanya energi ini habis, Pak. Yang namanya energi itu terbatas. Mungkin semuanya sudah mati, listrik sudah padam, ya toh, internet sudah habis, semua tidak ada lagi tanda-tanda. Semua kita akan kembali ke zaman batu. Ilmu ini penting nih Pak. Sebab tidak ada lagi alarm. Ini kan karena ada energi hidup nih. Jam segala macam, HP kan karena ada energi. Nanti akan ada masanya semua energi itu habis, dan kita kembali ke zaman batu, maka ilmu ini menjadi penting. Ya. Bagaimana kita memulai salat subuh? Lihat di sebelah timur, lihat cahaya. Kalau ada cahaya itu seperti benang membujur dia dan dia itu tidak lurus seperti ekor serigala, dia seperti ekor wawau. Ya, maka itu namanya fajar shadiq. Maka salat subuhlah dan mulailah imsak. Tapi mungkin untuk zaman sekarang, mungkin sekitar 100 tahun ke depan, ini masih dalam pembahasan karena energi mungkin masih ada, Pak. Karena katanya Pak Ibu, energi matahari ini akan habis 5,5 miliar tahun lagi. Jadi menurut hitungan ahli fisika, Pak, energi ini akan habis semua sekitar 5,5 miliar tahun lagi. Jadi masih lama tuh, Pak. Ya mungkin tak ketemu sama kita tuh ya. Iya, katanya begitu, Pak. Jadi energi matahari ini itu usianya 12 miliar tahun. Yang sudah terpakai itu 6,5 miliar. Jadi masih tersisa energi di alam ini 5,5 miliar tahun lagi. Setelah itu baru kita kembali ke zaman itu. Tapi masih lama lah. Insyaallah tidak ketemu lah. Apalagi kalau bapak-bapak lah pensiun, mungkin enggak 10 tahun ke lebih baik ke dah. Jangan ke 5 miliar tahun, 10 tahun ke mereka cukup indah. Iya. Tapi ini menjadi penting ya.
Lalu kata Nabi, la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat sunat setelah terbit fajar itu kecuali hanya 2 rakaat saja. Masya-Allah, Pak Ibu ya. Ini hadis sahih nih, Pak. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi kecuali An-Nasa'i. Kata Nabi, tidaklah ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Gitu, Pak. Ya. Ustaz Ambo biasanya sampai Ustaz, sebenarnya ini bukan larangan. Cuman afdalnya setelah terbit fajar, setelah azan subuh 2 rakaat saja salat sunat. Kenapa begitu? Karena sebisa mungkin salat subuh itu tetap di waktu fajar. Karena fajar itu tidak lama. Fajar itu paling 10 menit. Dia hilang. Waktu subuh masih ada, sampai sekarang subuh masih ada sebelum terbit matahari. Cuman salat subuh yang paling afdal itu kalau bisa tetap fajar masih ada. Itu kenapa salat subuh disebut salat fajar juga. Ya, dalam Al-Quran salat subuh disebut Quran al-Fajri. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Itu makanya saya sering itu sampaikan ke jamaah, ke pengurus, kalau bisa jarak azan subuh dengan iqamat itu jangan terlalu panjang. Hanya seukuran 2 rakaat salat sunat. Jadi idealnya Bapak Ibu, jarak antara azan subuh dan iqamat subuh itu paling panjang hanya 10 menit. Orang banyak terlambat, Ustaz. Orang terlambat kali tunggu. Ini terlambat tunggu orang. Biasanya dulu Pak Ibu, para sahabat itu kalau subuh ini Pak, sebelum azan subuh mereka sudah datang ke masjid. Itu kenapa di masa Nabi azan subuh 2 kali. Azan pertama disuruh dulu Bilal. Ini azan untuk membangunkan semua orang dulu. Setelah waktu subuh datang, orang sudah berkumpul semua, baru Nabi suruh salat Abdullah Ummu Maktum yang buta. Karena kalau Ummu Maktum yang azam pasti subuh. Kenapa? Dia buta, tidak bisa lihat fajar. Jadi orang tahu dulu kalau Bilal yang azan subuh, ini belum salat subuh ini. Kalau Abdullah Ummu Maktum yang azan subuh, ini subuh ini. Itu alasannya dulu salat subuh itu azannya 2 kali. Supaya orang sebelum azan fajar sadik ini, orang sudah berkumpul di masjid. Begitu azan selesai, salat semua 2 rakaat, langsung iqamat. Begitu harusnya. Awak ndak sabalun-balun sudah azan tibu di masjid leh. Itu terlambat itu sembahyang. Nah, kalau bisa itu Pak, azan subuh dan iqamat subuh itu jangan panjang intervalnya. Itu kata Nabi tadi, tidak ada salat sunat setelah fajar kecuali sajdaten, kecuali hanya 2 kali sujud, maksudnya 2 rakaat. Ya, dan itu tidak satu hadisnya. Hadis dari Aisyah juga menjelaskan begitu. Kata Aisyah, iza tala'al fajru, apabila fajar sudah terbit, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli illa rak'atan khafifatan. Nabi tidak salat sunat kecuali 2 rakaat yang ringan saja. 2 rakaat yang ringan itu bahkan itu diketahui ayat yang dibaca Nabi itu Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Habis itu iqamah. Ini afdalnya begitu Pak. Cuman kalau di kita tidak tahu Pak. Di tempat kita ini berapa jarak azan dan iqamah subuh Pak? 10. Nah, udah 10 ambil 10. Kalau 15 dikurangi Pak. Ya, karena memang begitu afdalnya salat subuh. Kalau sah-sah saja, tapi afdalnya begitu. Ya. Dan makanya ya ini ditambah dalam riwayat Abdul Razak, la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atal fajri. Ya, tidak ada salat sunat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar. Jadi yang
2 rakaat di waktu fajar itu pun ya yang paling afdal ya di waktu fajar itu Pak, maka nilainya yang paling besar itu yang setara dunia dan isinya itu lebih baik dari itu yang di waktu fajar juga. Jadi salat sunatnya di waktu fajar, salat subuhnya sama-sama di waktu fajar. Itu kenapa 2 rakaat yang ringan. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini istri Nabi Ibu ya. Dia ini jandanya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini meninggal dalam perang Badar, tapi tidak dalam perang, matinya di rumah. Karena dia ketika perang Badar itu dapat luka-luka serius dan tidak berhenti darah, dan dibawa pulang 2 hari setelah perang Badar beliau meninggal dunia. Ini cerita Abu Salamah ini Ibu ya, agak menarik nih. Lalu Nabi melayat. Ini melayat dengan sahabat ke rumah Abu Salamah. Lalu Nabi buka wajah Abu Salamah, itu nampak mata Abu Salamah itu terbelalak. Di mata Abu Salamah ini terbelalak. Oleh Nabi ditutup. Nah sahabat bisik-bisik. Sahabat kok sama jawab apa Ibu? Oke cek sahabat, ikut lah Yaman Abu Salamah. Itu bahasa awaknya tu. Dia kata belalak matunya. Maka melihat sahabat bisik-bisik itu, Nabi berkata, bila engkau datang melayat jenazah, jangan membicarakan sesuatu kecuali kebaikan-kebaikannya. Itu kata Nabi begitu ke sahabat. Sebutlah kebaikan dia, fa innal malaika tu'minu matakulun, karena para malaikat mengaminkan apa yang kau katakan tentang dia. Itu adabnya kita melayat jenazah itu. Jadi kalau ada orang mati, pertama adabnya buka wajahnya. Kadang-kadang ada apa-apa aku mencari orang mati, Pak mota saya di tenda di luar. Buka wajahnya tuh. Pak kok betul supaya lunak hati, Pak. Yang kedua, kok ada yang terbuka, mulutnya terbuka, matanya terbuka, tutup. Adabnya begitu. Nah, yang ketiga, jangan pernah membicarakan buruk-buruk dia. Walaupun dia banyak buruknya, tapi cari yang baik-baiknya. Kenapa? Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Itu. Nah, makanya kalau ada orang mati, Pak sebut bapak ini, atau sebut ke anaknya, ke istrinya, bapak engkau rajin beribadah, orangnya suka menolong, ramah, mudah senyum. Itu kalau banyak orang bicara kebaikan, itu para malaikat bersaksi dan melapor kepada Allah, dia orang baik. Boleh jadi catatannya diubah, gitu-gitu Pak. Ini adabnya Pak, kalau kita menengok orang mati begitu Pak. Ya, saya waktu sekolah dulu Pak Ibu di Jakarta itu ada sebuah tradisi baik Pak Ibu. Apa tradisi baik? Kalau jenazah ini mau dibawa ke luar rumah, mau disolatkan ke masjid, atau dari masjid dibawa ke pekuburan, itu ada pelepasan, semua orang berdiri ya. Lalu ada dari keluarga atau dari perwakilan ya keluarga. Bapak ibu-ibu persaksikan ya bahwa bapak ini orang baik. Apakah bapak ini orang baik? Khair? Semua orang menyebut khair. Khair, khair. Kalau semua orang mengatakan ini orang baik, maka malaikat mengadu kepada Allah dia orang baik. Dan ini yang jarang kita melakukannya di sini, Pak. Kita jarang mempersaksikan orang itu sebagai orang baik. Ya, padahal itu harusnya begitu tuh, Pak. Ya. Kalau kita mempersaksikan dia orang baik, malaikat langsung menyaporkan ini orang baik. Nah, ini kasus Abu Salamah begitu. Dan kata Nabi kemudian kepada Abu Salamah, setiap orang ketika nyawanya ditarik, maka ketika sampai di ubun-ubun, mata mengikuti tarikan ruh sampai ke ubun-ubun itu. Dan itulah kenapa mata orang putih ketika mati semua. Ini Pak ya. Jadi mau putih mata orang mati Pak, karena ketika ditarik di ubun-ubun ini mata terbalik mengikuti tarikan itu.
Jadi orang matanya putih ketika mati itu bukan karena matinya buruk, enggak. Karena memang mata itu terbalik mengikuti tarikannya di sini. Maka kata Nabi, ini bukan keburukan. Ya, semua orang begitu matinya. Maka kemudian Nabi berkata ke Abu Salamah, kepada istrinya Ummu Salamah yang ketika itu ada di sana, apa doanya setelah Nabi berdoa? Apa doa Nabi? Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin. Ini doanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kalau tengok orang mati, doanya itu Allahumma ighfirli, sebut namanya. Kalau saya Allahumma ighfirli Sufyan warfa darajatahu fil mahdiyin, tolong angkat derajatnya di alam barzah dan alam akhirat. Itu doanya kalau kita melayani orang mati itu Pak. Ya, Allahumma ighfirli, sebut namanya. Kalau enggak Allahumma ighfirlahu, dan warfa darajatahu fil mahdiyin, itu doanya. Nah, setelah Nabi baca doa itu, Nabi berkata ke istrinya Ummu Salamah tadi ini, Ummu Salamah ini, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Itu doa Nabi ya. Semoga Allah menggantinya dengan lebih baik. Setelah masa iddah Ummu Salamah habis, Abu Bakar melamar, dia tolak. Umar bin Khattab melamar, dia tolak. Utsman melamar, dia tolak. Semua lamaran sahabat ditolak oleh Ummu Salamah. Kenapa? Ummu Salamah terngiang-ngiang ucapan Nabi, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Dan betul Nabi melamarnya kemudian. Jadi seorang janda kok boleh Pak dengan bahasa sampiran ketika idahnya belum habis. Boleh. Itu Nabi pernah ke Ummu Salamah. Misalnya tu jando kok rancak Bu. Rancak, ayo. Awak dah lama menunggunya jadi jando. Enggak? Ya kan bisa jadi Pak gitu. Awak dah lama menunggunya jadi jando kan. Pasti jadi jando mati suaminya kan. Mana tahu ada begitu kan, dunia Selawe kan banyak kejadian. Enggak? Memang jando kok ditunggu orang jandonya Pak Ibu kau ditunggu orang jandonya. Ya kan? Awak lah lama lo kan menduda kan. Pas lo mati suaminya Pak. Ini ketujuan ada Pak Pak. Cuma nunggu sampai bulan 10 hari tu Pak. Lama tu. Ya nak. Pekunya sembah di kawan itu Pak. Ya tu awak dah lama menunggu Pak. Maka yang menunggu janda ibu tadi, kok masobok ibu tu ketika masih idah kok Pak, boleh berbahasa dengan bahasa sindiran. Ambo kok masak cubadak kok bisua ambo yang pertama kaman juluknya kok. Itu boleh tu. Itu bahasa sampiran tu boleh tu Pak. Nabi pernah melakukannya ke Ummu Salamah. Jadi kok masaklah cubadak kok bisua ambo yang pertama menjuluknya mah. Kece ibu yang jando tadi, ayolah. Tapi tak boleh vulgar. Tunggu ambo ya. Besok abi jadi idah ambo lamar langsung, itu tak boleh. Perempuan di masa idah tidak boleh dilamar. Tapi boleh dengan bahasa yang sifatnya seperti Nabi tadi. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Itu perasaan. Kalau perasaan tak jadi hukum, hukumnya sudah boleh. Aduh ibu-ibu kok dicapek loh Bu. Iya. Aduh ibu-ibu kok memang ingin capek loh. Ya. Iya, aduh jarang bukan berarti tidak aduh. Ada ibu-ibu kok malah, memang ada ibu-ibu kok kalau tidak pulang suaminya rusuh, ya nak. Ratu-ratu ibu situ tuh terlambat suami pulang rusuh, tidak pulang suaminya rusuh. Ada ibu-ibu kok tidak pulang suami sujud syukurnya, ya nak. Tidak pulang suaminya lah, sujud syukurnya. Bu, dia nak pulang lo ada pedas luar, sujud ibu ke langsung. Karena pulang menyerengi panjang sih di rumah kan, encak nak pulang lah aja. Ya, ada lo suamiku yang ketika istriku ketika suaminya mati malah tidak sabarnya malah ibu. Itu makanya ada ibu kalau baca di Al-Baqarah mulai ayat 221, haram perempuan menyembunyikan apa yang ada di rahimnya supaya dia cepat menikah dengan laki-laki lain. Ya, kadang-kadang kan begini, wanita kalau hamil kan panjang idahnya sampai melahirkan. Dia hamil, ya, dia sembunyikan supaya menikah.
haram hukumnya. Artinya apa ketika Allah menyebut hukum begitu? Ada perempuan-perempuan yang memang sudah ingin cepat, bahkan dia hamil pun dia sembunyikan kehamilan dia, dibilang dia tidak hamil padahal dia hamil. Jadi begitu tuh ibu, tidak apa-apa, yang penting hukumnya boleh. Tapi semasa iddah itu tidak boleh dengan bahasa vulgar begitu. Nabi pernah menyampaikan sesuatu secara halus kepada Ummu Salamah, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Tuh hadis dari Ummu Salamah ini termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Aisyah. Karena Ummu Salamah ini cerdas, wanita yang bijak dan cerdas. Itu kenapa ketika perjanjian Hudaibiyah itu Ummu Salamah itulah yang menenangkan keadaan. Karena ketika perjanjian Hudaibiyah sahabat merasa dikalahkan dengan butir-butir perjanjian itu. Ya, Nabi sepakat, tapi sahabat sebenarnya jengkel sekali. Sehingga ketika Nabi bertahallul, Nabi menyembelih hewan hadyu, hewan dam, karena mereka sudah apa? Sudah ihram dari mikat Zulhulaifah. Mereka sudah pakai ihram, sudah niat ihram. Tapi di Hudaibiyah menjelang masuk ke Makkah terhalang, tidak jadi masuk. Maka sembelih hewan pengganti itu, dan mereka sudah dianggap umrah. Sahabat tak mau. Ketika Nabi menyembelih hewan, sudah ada sahabat yang mau menyembelih hewan. Diam aja sahabat. Maka Nabi berkata, mereka adalah membangkang saya, mengadu ke Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ya ketika itu yang ikut bersama Nabi. Ketika disuruh menyembelih hewan, tidak ada yang mau. Kata Ummu Salamah, ya itu kenapa engkau payah-payah? Engkau keluar, panggil tukang cukur, ambil hewanmu, sembelih. Disembelih Nabi, diambil tukang cukur, melihat Nabi begitu, semua pun ikut. Itu Ummu Salamah yang menenangkan Nabi dan para sahabat ketika perjanjian Hudaibiyah. Jadi memang ini Ummu Salamah ini bijak, karena anaknya banyak dan hidupnya menderita. Karena perempuan yang hidup menderita itu, apalagi anaknya banyak, itu biasanya bijak, karena persoalan hidupnya banyak. Perempuan yang tidak bijak kok, kalau sanang saya dari ketik itu tidak bijak lah tu. Jadi mencari orang rumah aku, jangan perempuan yang sanang dicari, perempuan yang susah cari. Apa-apa tak boleh, apa-apa lah lewat tu, nak laku leh kau. Kau ane muda-muda kau, kalau kau mencari orang rumah besok, carilah perempuan yang hidupnya susah dari kecil sehingga dia bijaksana menghadapi persoalan-persoalan hidup. Yang cengeng susah. Kalau dari ketiknya tawado, saya meminta dapik taruh saya, kau ndak dapik kandaknya kawaknya wak bayu. Ya tu. Itu pentingnya tu, seperti Ummu Salamah cari istri itu. Ya, orang yang sudah susah dari kecil dan bijak dia ketika sudah berumah tangga. Nah, ini hadis Ummu Salamah di terakhir ya. Ini cerita Ummu Salamah sedikit. Nah, jadi Ummu Salamah bercerita itu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr. Nabi itu salat asar. Itu di masjid ya. Summa dakhala baiti. Kemudian beliau masuk ke rumah saya. Maksudnya datang ke rumah Ummu Salamah setelah salat asar. Fa shalla rak'atan, maka beliau salat 2 rakaat. Ini setelah asar nih Pak. Kan tadi kan dilarang salat. Nabi kan melarang salat setelah salat asar. Tapi setelah salat asar, Nabi salat di rumah Ummu Salamah 2 rakaat. Lalu aku berkata, kenapa engkau salat setelah salat asar ya Rasulullah? Kata Nabi, sughiltu an rak'atan ba'da zuhri. Tadi saya tidak sempat salat 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Jadi kata Nabi, tadi setelah zuhur saya tidak sempat salat 2 rakaat karena saya sibuk sekali melayani orang-orang. Maka sekarang salat fasalaituhu mal'an. Sekarang saya salat yang 2 rakaat setelah zuhur tadi, setelah asar dikerjakan Nabi. Maka aku berkata, afanaqdihima, kalau begitu bolehkah kita mengqada salat rawatib itu, maksudnya mengqada salat sunat yang setelah zuhur itu di waktu asar? Kata Nabi, la, untuk kalian tidak boleh. Ini hadis sahih Ibu ya, riwayat Ahmad. Jadi ceritanya Nabi salat asar di masjid. Habis itu Nabi pulang ke rumah Ummu Salamah. Sampai di rumah Ummu Salamah Nabi salat 2 rakaat.
Ummu Salamah lihat, loh, ini kok Nabi salat sunat setelah salat asar? Gimana ceritanya? Padahal Nabi dalam melarang, beliau sendiri melakukannya. Ditanya Ummu Salamah, ini salat apa engkau ya Rasulullah? Tadi saya tidak sempat salat sunat 2 rakaat setelah zuhur. Kan kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Ya. Kata Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Nabi seumur hidup beliau tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Apa yang 10 itu? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Ini kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah meninggalkan yang 10 ini seumur hidup. Seakan-akan bagi Nabi itu wajib yang 10 rakaat ini. Itu kenapa Nabi ketika tidak sempat melakukannya tadi, Nabi ganti. Dan penggantiannya itu bukan di waktu zuhur malah, setelah asar. Kenapa? Karena kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah meninggalkan yang 10 ini. Seakan-akan hukumnya bagi Nabi yang 10 rakaat rawatib itu wajib. Hingga Nabi kalau luput mengqadanya. Walaupun mengqadanya tidak lagi di waktu zuhur tapi di waktu asar. Ini Bapak Ibu ya, ini menunjukkan betapa pentingnya Bapak Ibu menjaga yang 10 rakaat itu. Jangan pernah Bapak Ibu meninggalkan yang 10 rakaat itu. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Yang 10 ini kalau bisa jangan pernah meninggalkannya, kecuali sakit atau musafir. Kenapa? Saking seriusnya yang ini, sampai-sampai Nabi mengqadanya di waktu yang dilarang. Tapi Nabi ditanya, boleh juga kah kami mengqadanya? Kata Nabi, kalian tidak boleh. Ini hanya khususiat saya saja. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan hukum ini Bapak Ibu yang hanya berlaku untuk Nabi, tidak berlaku untuk kita. Salah satunya ketentuan Nabi itu boleh salat di waktu yang dilarang. Karena Nabi luput. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya yang setelah zuhur datang ke rajon, itu tidak usah diganti lah. Jangan contoh Nabi. Tapi yang sebelum subuh ini boleh diganti. Seperti kasus Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id datang ke masjid terlambat, dia datang orang sudah salat subuh. Setelah salat subuh salam Nabi, dia salat 2 rakaat. Ketika salat tengok Nabi, ini Yahya salat apa? Dibiarkan saja. Setelah salat ditanya, ma hazihis salat, engkau salat apa Yahya? Kata Yahya, saya tadi terlambat bangun. Waktu saya ke masjid engkau sudah salat subuh. Dan saya tidak sempat salat sunat fajar. Dan saya tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar ini. Sekarang saya tinggal karena saya terlambat bangun. Saya temukan engkau sudah salat subuh. Sekarang saya ganti yang 2 rakaat itu. Maka Nabi diam saja berlalu, tidak mengkomentar. Tidak boleh, tidak dilarang, silakan. Pokoknya Nabi diam saja berlalu. Itu artinya boleh. Kalau ada bapak ibu tidak pernah meninggalkan salat sunat yang fajar, sekarang terlambat bangun, jago lambe, lalu pergi ke masjid tak gagi-gagi, orang salat subuh, apa tu boleh mengganti salat sunat fajarnya? Setelah subuh boleh diganti, ya boleh. Tapi saran saya kalau mengqadanya seperti Nabi lebih baik di rumah. Kok di siku apa sembahyang mereka nampak orang jadi fitnah lo. Lu ajaran kau ha. Ya toh, di malu mengaji apa kan? Sudah subuh sembahyang sunat. Maka menghindari perdebatan, apa nama itu, kegaduhan, maka sebaiknya Bapak Ibu salat sunatnya di rumah sajalah. Jangan di sini. Kalau mengqada. Tapi hanya untuk yang fajar. Kalau yang tadi khusus untuk Nabi. Ya.
Jadi ini menjadi penting solat sunat rawatib yang 10 rakaat ni Ibu ya. Bapak Ibu tolong jaga baik-baik yang 10 ini. Ya, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah subuh, 2 setelah isya, 2 sebelum solat subuh. Andai yang 10 ini saja dijaga, ini berdasarkan hadis Umar dari hadis Rabi'ah. Ya, kata Nabi, orang yang menjaga solat sunat itu akan bertetangga dengan Nabi nanti di surga. Umar bin Salamah, ya Rasulullah, saya ingin bertetangga denganmu di surga. Kata Nabi, kalau kau ingin bertetangga dengan saya, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud, maka jagalah salat sunat itu. Hanya salat sunat yang bisa menjadikan kita tetangga Nabi, itu kata Nabi. Nah, itu ya hadis-hadis tentang waktu salat sudah selesai. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilahkan. Baik Pak, yang dilarang salat itu hina tatlu as-syams, ketika matahari terbit. Dari setelah salat subuh sampai terbit matahari dilarang, termasuk ketika terbit itu. Itu kenapa para ulama salat duha atau suruk baru dibolehkan setelah matahari terbit seukuran sepenggalahan. Kalau dicari-cari Pak, dari tampik-tampik itu lasa tinggi galah. Ada orang berburu dulu pakai galah Pak. Lasa tinggi galah tu salat subuh, salat suruk atau salat duha. Sebenarnya duha dan suruk itu sama saja Pak. Duha itu dimulai dari terbitnya matahari itu. Cuman untuk kehati-hatian dilewatkan sedikit. Karena kata Nabi, hina tatlu'us syamsu, ketika matahari terbit tak boleh, ketika matahari terbenam tak boleh, ketika matahari di puncak langit tak boleh. Nah, agar ini menjadi aman, lewatkan sekitar 5 menit atau 10 menit dari terbit tadi. Jadi kalau alarm berbunyi itu pas terbit baru. Afdalnya lewatkan sedikit, jangan pas terbit itu salat sunat. Kecuali suruk ini memang settingannya alarmnya 10 menit setelah terbit. Saya tak tahu nih Pak, alarm suruk ini berbunyi tanda surukkah atau tanda salat suruk? Beda tuh Pak. Kalau ini tanda suruk berarti pas terbit itu, belum boleh. Kalau ini tanda salat suruk berarti sudah lewat tuh. Dari terbit beberapa menit. Boleh. Makanya enggak tahu Pak, ini alarm kita kan ada suruk tuh. Suruk ini maksudnya terbit matahari kah atau salat suruk? Nah, ini yang belum kita jelaskan ini oleh yang buat alarm. Dan dugaan saya Pak, alarm itu tanda terbit. Nah, kalau ini tanda terbit matahari, lewatkanlah beberapa menit. Karena pas terbit itu tidak boleh salat. Kan dilarang tadi. Dilarang salat di 3 waktu, menguburkan jenazah di 3 waktu, ketika terbit, ketika terbenam, dan ketika di puncak langit. Nah, tidak ada namanya salat 2 rakaat karena Allah. Tapi dikerjakan di waktu itu. Niatnya kan salat 2 rakaat selesai. Salat sunat ini Bapak Ibu tidak perlu dikasih nama, dan Nabi tidak pernah memberi nama. Salat fajar, saya belum menemukan Nabi kasih nama salat fajar. Yang ada rakaatal fajri, 2 rakaat dikerjakan di waktu fajar. Karena dikerjakannya di waktu fajar, para ulama memberi nama salat fajar. Ya, niatnya salat, sengaja aku salat 2 rakaat. Itulah niatnya. Ibadah sunat tidak ada tuntutan memberi nama. Nabi pulang ke rumah Aisyah. Nabi bertanya ke Aisyah, Aisyah, ada tidak sesuatu yang bisa dimakan? Perut saya terasa lapar.
Kata Aisyah, saya tidak masak ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Ada namanya? Tak ada namanya. Nabi hanya mengatakan inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Itu menunjukkan ibadah sunat tidak perlu bernama, mutlak sifatnya. Salat malam juga tidak ada namanya tahajud. Yang ada salatul lail, masna masna, salat malam, karena dikerjakan di malam hari. Salat sunat rawatib tidak ada namanya. Nabi hanya diceritakan salatnya 10 rakaat, atau kata Nabi siapa yang salat 12 rakaat disebutkan ini. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, begini. Tidak ada nama. Rawatib itu ulama kasih nama supaya bisa membedakan dengan yang lain. Rawatib itu artinya yang mengikut, yang menempel. Sesuatu yang menempel itu namanya ratib. Karena dia menempel di salat wajib disebut rawatib. Jadi tidak perlu kasih nama juga. Mau kasih nama, ambo biasa bagi nama Ustaz Atarilah. Tidak ada bagi nama, tidak ada Pak. Bukan dilarang memberi nama, cuma tidak mesti beri nama. Gini tadi, apa kata Nabi tadi? Setelah fajar tidak ada salat kecuali 2 rakaat, gitu kan? Ibu masuk masjid tadi habis azan subuh, ada tahiyatul masjid, ada salat sunat rawatib atau fajar atau qabliyah subuh, ada wudu, ibu sudah wudu lepas. Kata Nabi hanya 2 rakaat tadi. Gimana caranya tuh? Ibu niat saja, sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, masuk tahiyatul masjid, masuk salat sunat fajar, masuk salat sunat wudu. Jadi ibu rinci itu, sengaja aku salat tahiyatul masjid plus fajar plus wudu. Tidak perlu. Kan tadi kata Nabi kalau sudah terbit fajar tidak ada lagi salat kecuali 2 rakaat. Gitu kan? Sekarang ibu masuk masjid habis azan subuh, ada tahiyatul masjidnya mana? Fajarnya mana? Wudunya mana? Include di 2 rakaat itu semua. Itu kenapa sunatnya mutlak saja, sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, masuklah semua di situ. Cuman kalau ibu rinci, dia sesuai niat. Ginilah, ibu puasa Senin pas hari putih tanggal 13 Yaumul Bid. Ibu berniat sengaja aku puasa karena Allah, masuk Senin, masuk Yaumul Bid. Kebetulan hari Arafah, hari Senin, sengaja aku puasa karena Allah, dapat Arafah, dapat Senin. Tapi kalau ibu berniat sengaja aku puasa Senin, ya Senin dapatnya, Yaumul Bid tak lah. Kan bisa jadi ibu kan hari Senin tanggal 3 balik, besok ibu puasa tanggal 4 balik sampai tanggal 5 balik. Berarti yang hari bidnya mah, yang ibu niat hari Senin kok, yang Senin atau hari bid kok? Ibu biasa puasa hari bid kan 3 balik 4 balik 5 balik. Nah sekarang tanggal 3 balik kok hari Senin, ibu niat apa? Maka tidak perlu dikasih nama. Sengaja aku berpuasa karena Allah, dapat 2 di situ. Senin yojo, bid yojo. Ikut tambah 2 hari lain 3 balik. Tak gitu. Tapi kalau ibu niat sengaja aku puasa Senin, berarti bid ada dapat itu. Sengaja aku puasa hari bid, berarti Senin ada dapat itu. Ya enggak? Karena dalam ibadah sunat ni Bapak Ibu boleh ya beberapa ibadah di satu pelaksanaan. Sunat bisa. Yang wajib tak boleh. Yang wajib tak boleh satu ibadah beberapa pelaksanaan, beberapa niat tak boleh. Jangan ibu sengaja aku salat subuh 2 rakaat plus tahiyatul masjid plus di situ fajar, tak boleh. Tapi kalau salat sunat boleh beberapa. Makanya tak perlu dikasih nama. Penamaan salat sunat tu tak ada. Ibadah sunat tu mutlak. Mutlak. Selama tidak di 3 waktu yang dilarang tadi. Sebentar Pak, ibu tadi nih, ibu ini ibu. Silakan ibu tadi. Yaitu waktu terbenam itu biasa kan kita lihat alam. Kan nampak terbenam matahari itu. Terbenam matahari itu tidak nampak lagi matahari, tapi cahaya kuning nampak. Terbenam tuh.
Ya rata-rata kita di maghrib itu tidak ada yang salat sunat lagi itu. Ya, jadi itu tidak penting untuk diketahui. Tapi yang terbenam matahari, lihat saja matahari. Bila tidak ada lagi cahaya putih, terbenam. Yang tinggal hanya cahaya kuning, itu tanda matahari terbenam. Itu makanya sunset ya. Sunset terbit ya. Apa namanya itu? Kalau kita di tepi laut nengok matahari terbenam, sunset ya. Sunset biasanya kan tuh warnanya beda tuh. Makanya dilihat matahari terbenam itu indah karena cahayanya udah kuning. Jadi tanda matahari terbenam itu kuning cahayanya. Itu tandanya terbenam. Kalau masih ada cahaya putih tampak, itu belum terbenam. Begitu cahayanya pas kuning, tidak boleh salat sunat. Tapi sebenarnya dari habis asar itu sudah tidak boleh salat sunat. Kan mulai habis asar sampai terbenam matahari, termasuk saat terbenam itu. Makanya pas terbenam itu azan, tapi belum boleh salat. Itu makanya maghrib dan pas terbenam itu maghrib. Ya, lewatkan agak sedikit ya dengan azan tadilah. Walaupun kalau sudah terbenam matahari secara hukum salat maghrib boleh. Yang dilarang tadi kan salat sunat. Sebenarnya terbenam matahari itu sudah salat maghrib. Cuman yang lebih afdal tentu ya dilewatkan agak sedikit. Jangan pas terbenam itu betul. Karena pas terbenam, pas terbit, pas di puncak langit itu dilarang. Cuman kita agak sulit yang menentukan detail waktu itu karena kita tidak terbiasa dengan gejala-gejala alam itu. Kita biasanya ikut ya teknologi saja. Jadi makanya untuk yang suruk saya sarankan lewatkan beberapa menit dari alarm itu. Karena alarm itu dugaan saya tanda terbitnya, bukan tanda salat suruknya. Terbit. Jadi tidak selalu harus diukur dengan waktu itu, Ibu. Ya, dengan alam tetap kita lihat. Silakan Bapak terakhir, Pak. Ya, pilihan itu gampang, Pak. Kalau yang wajib dan yang sunat tinggalkan, yang wajib ambil. Misalnya Pak telah ambil tempo khutbah sedang berlangsung Jumaat. Kalau Bapak tanya boleh tidak orang salat sunat ketika khatib sedang berkhutbah? Boleh. Ada hadis Bukhari. Nabi menyuruh sahabat malah salat sunat yang terlambat. Nabi sedang berkhutbah, duduk dia mendengar khutbah. Nabi tanya, "Salaita?" "Lamma ya Rasulullah." "Kum." Berdiri kata Nabi salat. Itu dibolehkan. Cuman kalau katanya lebih baik mana kalau kita terlambat khatib sedang berkhutbah, salat sunat tahiyatul masjid atau mendengar khutbah? Mendengar khutbah lebih baik. Kenapa? Hukumnya wajib. Mendengar ceramah wajib. Belajar wajib, Pak. Dengar ceramah. Iyalah, karena mendengar ceramah itu setara dengan 1000 rakaat salat sunat. Keduanya. Cak ambil 1000 daripada dua tu. Mendengar ceramah menuntut ilmu kan wajib, Pak. Wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib hukumnya. Kalau bertemu yang wajib yang sunat, yang wajib ambil, sunat abaikan. Itu kenapa ibu disuruh salat di rumah, tak di masjid. Kenapa ibu salat di rumah? Satu, dulu banyak orang jahat, orang Yahudi itu jahit-jahit ibu. Ya. Bahkan ibu-ibu kalau pergi ke pasar itu banyak ada yang ditelanjangi oleh orang Yahudi itu ibu. Siang hari malah. Itu makanya Yahudi Bani Kainuka diusir Nabi karena menelanjangi perempuan muslimah di pasar Bani Kainuka. Orang Yahudi itu jahit dulu ibu. Ibu pergi sembahyang subuh jam 3 bekonya selesai dinyo beko. Iya, Pak. Maka ibu disuruh di rumah. Kenapa? Menjaga kehormatan wajib berjamaah sunat. Maka perempuan lebih baik di rumah. Tapi kok di siko tidak ada orang Yahudi lai, kamari ibu lai. Kan ada orang Yahudi di Ikhwanul Muslimin, kan ada orang Yahudi sekitar Eropa. Tidak ada orang Yahudi kamari lai. Konteks disuruh rumah tu dia orang Yahudi jahit-jahit dulu rumah. Ya tu. Yang kedua, perempuan yang punya anak balita kecil-kecil, menjaga anak itu hukumnya wajib berjamaah sunat. Ibu yang punya anak-anak kecil lebih baik di rumah kata Nabi.
Bukan disuruh di rumah, lebih baik di rumah. Kenapa? Menjaga anak tu wajib, maka salatlah di rumah sambil menjaga anak. Yang tu wajib, berjamaah sunat. Atau ibu yang suaminya sakit, menjaga suami itu wajib tak ibu hukumnya? Wajib. Bekonya minta minum, beko bu minum. Ibu zikir-zikir di masjid kau. Mati apa tu langsung neraka ibu. Ibu kalau sakit apa wajib jago apa tu dulu sampai sehat atau sampai pai. Lah painya baru mari ibu lai. Ya ndak? Anak-anak kalau kadang mari ibu lai. Atau mungkin ibu kau rancak bana. Sobana bakile bantu ibu. Asal masuk ke masjid panjang cili apa-apa kita. Kalau ibu demo dia tu rumah, menggaduh orang di siko lah ibu kau. Kalau dia rancak bana tu Pak. Iyalah. Kami kan tak bisa mencari nan kinclong lah ibu. Bukan kami tak beriman, itu biasa nyentuh. Ya kalau barang rancak aku memang itulah. Ya toh. Tapi kalau ibu lah pensiun, ibu lah karipu, ya kan. Ya gigi lah tangga. Ibu masuk masjid orang lengah-lengah. Kamari lah ibu dia mengai ibu rumah tu. Ya toh. Jadi kalau batok basobok yang wajib dan yang sunat, yang wajib lah dulu kan. Tak yang sunat lah. Kecuali sunat sama sunat. Kalau sunat sama sunat, ya boleh dipilih. Misalnya gini, apa masuk masjid orang sedang azan, ka menjawi azan atau ka salat sunat? Ya nak, kalau ibu menjawi azan, ya tak, tak bisa tagak loh. Begitu, badan barik, tagak lama oyong-oyong mereka kan? Ibu duduk. Berarti ibu tak salat sunat. Kalau ibu salat sunat sampai selesai azan, akan tu sunat sama sunat pilihan dua. Ibu tak bisa tagak lama tu loh. Kan azan baru mulai loh. Ibu tagak menunggu. Muazin ku panjang loh ibu. Anak bujang loh azan itu al-hayya salat tu lah setengah minit loh ibu tu mau panjang anguknya. Ibu loyong-loyong tagak. Pilihannya ibu ke duduk langsung menjawi azan atau ke salat sunat tanpa menjawab azan. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal Pak? Duduk langsung menjawi azan tanpa salat sunat atau salat sunat tanpa menjawab azan? Itu pilihan sifatnya itu. Tapi berdasarkan hadis Nabi, bila seseorang menjawab azan, setelah dia jawab azan dia berdoa wasilah, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Kata Nabi, saya tidak melihat ada surga yang lebih hebat dari itu. Maka yang paling baik menjawab azan. Duduk saja ibu jawab azan, tak usah salat sunat tahiyatul masjid. Kan lebih kadang pahala lebih jalih tu pahalanya kata Nabi. Jadi menjawi azan kau menggadang pahala pun lebih kadang pada salat sunat. Lebih kadang. Tu makanya rugilah ibu-ibu dan mota saya sepanjang orang azan. Ada ibu-ibu kau mota sange Pak. Iya cie-cie adonya apa-apa, cuman dan banyak mota kau ibu-ibu. Ibu-ibu kau Masya Allah. Dari rumah itulah mota saya berkawan doa jalan kaki. Timur di masjid orang azannya mota je balik. Sudah sembahyang sunat mota lo menjalang ikamat. Sudah assalamualaikum mota lo balik. Orang baca ramahnya mota je balik. Kena. Beko pulang ke masjid mota lo di jalan. Timur di muka pagar tagak lo setengah jam lain lo mota lo situ. Tak apa-apa nak mota lah ibu. Kena ngarati yang boleh. Ambo baca ramah aku acuk kesal kadang ke ibu-ibu kau. Tapi ambo nak mencalin wajah kesal ambo. Awak baca ramah Pak, you nane you bota Pak. Cuma kok disapu kan serba susah Pak. Makanya ambo kalau mulai ibu-ibu mota tu mau melengah selain mah. Ambo kalau orang mota kau Pak hilang lo fokus ambo Pak. Makanya memaduk ke hendak mota. Ikut dari saketiknya kok. Kok banyak kok mau gabi-gabinya kok mau tahu-tahu tidak alam. Jadi Pak kalau misalnya gini, ibu azan sampai ke masjid orang pas azan, kalau ndak taluk tagak lama berdiri, yang paling rancak tagak jawab azan berdoa baru salat, tu yang paling afdal. Sekarang pilihannya ndak bisa begitu, ibu ndak bisa tagak lama lah, duduk langsung menjawab azan atau salat tanpa menjawab azan. Pilihlah jawab azan duduk. Karena
kata Nabi balasannya lebih jelas. Kalau yang salat sunat tahiyatul masjid balasannya belum jelas. Kalau menjawab azan jelas balasannya jelas, kata Nabi, tidak saya lihat surga yang lebih tinggi dari itu. Begitulah Bapak Ibu ya. Iya, masih ada nih Pak. Apa? Oh silakan Pak. Iya Pak, salat witir itu tidak ada namanya. Kata Nabi, jadikan penutup salat malammu witir, bukan salat witir. Witir itu ganjil. Jadikan penutup salat malammu ganjil, bukan salat witir. Ibu apa salat malam, sengaja aku salat malam 2 rakaat, sengaja aku salat 1 rakaat, witir namanya Pak. Bukan salat witir, kata Nabi, jadikan penutup salat malammu ganjil. Cuman kita biasa menamakannya salat witir karena ganjil itu. Namanya tidak ada salat witir. Namanya witir itu ganjil. Maka jadikan salat malammu 2 terakhir 1 atau 3. Semuanya salat malam itu Pak. Tidak perlu dikasih nama. Tapi kok apa biasa senama sengaja aku salat witir boleh. Kalau boleh boleh, tapi tidak ada keharusan memberi nama untuk salat sunat. Tidak ada. Sunat itu semuanya mutlak. Mutlak. Cuman kita kerjakan di waktu-waktu itu, maka sesuai waktu dikasih nama. Yang di waktu duha salat duha, yang di waktu fajar salat fajar, di waktu suruh salat suruh. Itu waktu-waktu saja. Yang setelah salat dan sebelum salat wajib namanya rawatib itu. Soal waktu dan timingnya saja itu. Tidak ada namanya dari Nabi itu. Semuanya mutlak salat sunat. Maka kata Nabi apa? Kalau kau ingin bertetangga dengan saya, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud, bantu saya dengan memperbanyak salat sunat. Tak ada namanya. Bantu saya dengan memperbanyak salat sunat. Tak ada namanya. Itu makanya bapak-bapak kalau hari Jumat datang jam sabali di Masjid Haji itu, salat sunat dah sampai azan zuhur nanti. Apa nama Ustaz? Tak nama lah. Iya, duha tu ibu biasa sengaja aku solat duha, betul ibu taruh lah. Boleh. Cuma tidak ada kemestian menyebutkan duhanya itu. Ibu salat di waktu duha tu dah duha itu. Beda dengan salat wajib ibu. Salat wajib ta'yin namanya. Sengaja aku salat subuh, sengaja aku salat zuhur, karena supaya berbeda yang lain. Puasa juga begitu, Ramadan kah, nazar kah, kafarat kah, qada kah, itu wajib disebutkan. Wajib diniatkan itu supaya berbeda. Manfaat masih ada ibu? Yang wajib tetap lebih besar pahala dari yang sunat. Yang wajib tetap pahalanya lebih besar dari yang sunat. Itu kenapa kata Nabi, iza aqamatis salah, kalau sudah iqamat, fala salata ilal maktubah, semua salat sunat hentikan. Salat sunat fajar lebih baik dari dunia dan isinya kan? Sekarang iqamat tinggalkan tuh. Yang lebih baik dari dunia dan isinya tinggalkan. Kenapa? Subuh lebih hebat. Memang begitu. Jangan ibu kejar yang sunat dulu, yang wajib diabaikan, tidak boleh. Makanya perempuan haram puasa sunat kalau suaminya di rumah. Kalau ada jemaatnya mendengar mesti dia tahu. Oh. Ada yang menjaga suruh, Ustaz masih ceramah dia suruh. Ya tuh. Jadi kalau Yang wajib dan yang sunat jangan tinggalkan yang wajib. Yang sunat tinggalkan. Pahala yang wajib, yang sunat tetap dapat. Itu makanya contohnya dari ibu, kalau suami ibu di rumah, ibu haram puasa kecak Nabi. Kecuali atas izin. Iyalah haram ibu puasa. Tak boleh ibu puasa-puasa loh. Kalau apa di rumah mengecek, Pak, dia puasa besok Aku jangan puasa lah. Langsung jale tu pertanyaan aja lah. Tak boleh nama tu. Lah jale pertanyaan tu ya keceknya. Inyo kadang-kadang indak tu tak selalu indak dia ibu. Tu indak nama tu. Tak boleh kerana melayani bapak tu hukumnya wajib. Puasa ku sunat, itu berdosa ibu puasa sunat tu begitu. Besok ibu-ibu ni masuk surga dengan suami. Tak suami masuk surga dengan isteri lah. Kami pemimpin.
Makanya nanti ibu-ibu masuk surga dipanggil dengan nama suami ibu. Berarti besoknya cari imam lain di situ. Kok jambu ke besok nak apa? Kalau imam kok banyak makmum boleh. Yang tak boleh makmum banyak imam. Ibu, ada ibu kau yang cadik pak. Ada ibu kau yang cadik pak. Jadi kecik ibu kau, Pak Ustaz. Ambo suami ambo 3 Pak Ustaz. Lah mati sado aja. Suami kau saleh je. Kau masuk surga suami ambo besok sado Pak Ustaz anya. Ambo ikut suami yang ma tu je. Kecik Pak Ustaz, suami yang terakhir ibu. Bu yang terakhir itu yang mati dengan ibu ya, yang akadnya dengan ibu terakhir. Kecik ibu tadi, tapi ambo suku yang nomor 2 Ustaz. Bah kok nomor 2 ibu suku? Nya mirip je Ustaz. Itu cadik ibu tu. Itu ibu tu hebat ibu tu. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.